Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok Ung Ireng akan mempresentasikan tugas akhir fundamental sains data. Kami mengerjakan dua studi kasus. Studi kasus pertama, supervised learning, memprediksi apakah nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka ini masalah klasifikasi. Studi kasus kedua, unsupervised learning, segmentasi pelanggan grosir menggunakan clustering. Keduanya memakai dataset yang berbeda dan keduanya bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Saya akan buka dengan studi kasus pertama. Latar belakangnya begini. Sebuah bank di Portugal menjalankan kampanye pemasaran lewat telepon untuk menawarkan deposito berjangka. Masalahnya, hanya sekitar 11% panggilan yang berhasil. Artinya hampir 9 dari 10 telepon tidak menghasilkan apa-apa, padahal biayanya tetap keluar. Jadi pertanyaan yang kami angkat, bisakah kita memprediksi nasabah mana yang paling berpeluang menerima tawaran sebelum mereka ditelepon? Kalau bisa, bank tinggal memprioritaskan daftar itu dan kampanye jadi jauh lebih efisien. Dataset yang kami gunakan adalah bank marketing dari UCI Machine Learning Repository ID 222. Ukurannya 41.188 baris dengan 20 fitur input dan 1 kolom target. Fitur inputnya kami kelompokkan jadi 4. Profil nasabah, usia, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, status pinjaman, data kontak kampanye, jenis kontak, bulan, hari, jumlah kontak, riwayat kampanye sebelumnya, dan indikator ekonomi makro. Seperti suku bunga Euribor dan tingkat ketenaga kerjaannya. Target kolom Y bernilai biner yes kalau nasabah berlangganan deposito, no kalau menolak. Jadi ini klasifikasi binary. Grafik 1, distribusi kelas target. Temuan pertama dan yang paling menentukan arah analisis kami, datanya sangat tidak seimbang. Dari 41.000 nasabah, hanya 11,3% yang menjawab yes, sisanya 88,7% menolak. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bikin model bodoh yang menjawab tidak untuk semua orang, akurasinya sudah 89%, berat bagus padahal tidak berguna sama sekali. Jadi sejak awal kami putuskan akurasi saja tidak cukup. Evaluasi harus pakai precision, recall, dan F1 score. Grafik 2, konversi per pekerjaan. Tingkat keberhasilan sangat berbeda antar pekerjaan. Pelajar 31% dan pensiunan 25%. 2-3 kali lipat rata-rata. Sebaliknya, blue collar hanya 6,9%, paling rendah. Ini masuk akal secara bisnis. Pelajar dan pensiunan. Bagian 2, model dan demo. Kami membandingkan dua algoritma dan masing-masing punya alasan. Pertama, logistic regression. Algoritma ini memang dirancang untuk target binder, dan yang penting outputnya berupa probabilitas, bukan sekedar ya atau tidak. Ini yang bank butuhkan skor untuk mengurutkan prioritas nasabah mana yang ditelepon duluan. Selain itu, koefisiennya bisa dibaca, jadi mudah dijelaskan ke pihak bisnis. Kami pakai ini sebagai baseline. Kedua, random forest. Kami pilih karena dua masalah yang kami temukan di IDE tidak bisa ditangani model linear pertama, pola non-linear. Pengaruh usia berbentuk huruf U, kelompok sangat muda dan pensiunan sama-sama responsif. Sementara usia produktif di tengah justru rendah. Model linear tidak bisa menangkap pola begini. Kedua, multikolinearitas. Fitur makroekonomi yang tadi 0,9 lebih ini mengganggu stabilitas koefisien logistic regression, tapi tidak mengganggu random forest sama sekali. Kalau ditanya kenapa tidak pakai yang lain, decision tree tunggal, mudah overfit, dan random forest justru versi perbaikannya. Naive Bayes mengasumsikan semua fitur saling independen. Asumsi itu jelas dilanggar karena fitur makro kami berkorelasi 0,9 dan SVM terlalu lambat untuk 41.000 baris serta tidak menghasilkan probabilitas secara alami. Satu parameter penting, kedua model kami latih dengan Presswick sama dengan balance supaya kesalahan pada kelas minoritas dihukum lebih berat, kalau tidak model akan malas memprediksi yes. Data kami bagi 80% training dan 20% testing dengan stratifikasi supaya proporsi kelasnya terjaga. Ini hasilnya.
Logistic Regression, akurasi 0,831, precision 0,360, recall 0,645, F1 0,462. Random Forest, akurasi 0,872, precision 0,452, recall 0,617, F1 0,522. Random Forest unggul di F1, jadi itu yang kami pilih sebagai model final. Tapi yang lebih penting adalah menjelaskan kenapa angkanya seperti ini. Kenapa presisinya rendah 0,36 sampai 0,45? Karena kelas positifnya cuma 11% dan kami sengaja memakai kelas weak balance supaya berani menandai kecelakaan nasabah. Konsekuensinya banyak kelas positif. Ini trade off yang kami sengaja, bukan kegagalan pada data tidak seimbang menaikkan recall hampir menurunkan precision. Jadi apakah model ini cukup baik? Kami jawab dengan angka bisnis. Tanpa model, melepon raja berhasil 11,3%. Dengan model nasabah yang ditandai berpeluang sekitar 4 kali lipat. Terakhir, untuk studi kasus 1, kami membangun termuka aplikasi menggunakan Gradio supaya model bisa dicoba langsung. Aplikasinya berbentuk dashboard dengan 4 tab. Di tab prediksi, petugas bank mengisi data nasabah, usia lewat slider, pekerjaan, pendidikan, status keuangan, sampai indikator ekonomi. Formnya kami kelompokkan dalam akordeon supaya rapi. Untuk studi kasus kedua, pakai data set yang benar-benar berbeda. Sesuai ketentuan tugas, hasil customer juga dari UCI Machine Learning Repository ID 292. Isinya 440 pelanggan sebuah distributor brosur di Portugal dengan 8 kolom. 6 diantaranya adalah pengeluaran tahunan per kategori produk: fresh, milk, grocery, frozen, deterjen, paper, dan delicatessen. Toko misalnya channel apakah pelanggan Horeca, yaitu hotel, restoran, kafe, atau retail dan legend. Bedanya dengan studi kasus pertama, di sini tidak ada label atau target. Tujuannya bukan prediksi, tapi menemukan kelompok pelanggan secara alami berdasarkan pola belanjanya supaya distributor bisa mengatur strategi stok dan lain per segmen. Semua fitur pengeluaran melenceng ke kanan secara ekstrim, skewness dari 2,56 untuk fresh sampai 11,15 untuk delicateness. Artinya varietas pelanggan belanjanya kecil, tapi ada segelintir pelanggan raksasa, misalnya di kategori fresh medianya sekitar 8.500 tapi maksimum 112.000. Preprocessingnya kami sesuaikan dengan temuan tadi. Data ini tidak punya missing value maupun duplikat, jadi tidak perlu penanganan itu. Kami menggunakan K-means clustering dengan PCS sebagai alat bantu visualisasi. Alasannya, K-means menghasilkan segmen yang diwakili satu Centroid yang bisa langsung dibaca sebagai profil belanja rata-rata segmen ini, dan itu persis yang dibutuhkan untuk aksi bisnis. Setelah lockdown standarisasi, gerombolan datanya juga menjadi relatif tembung, kondisi yang disukai K-means. Untuk menentukan jumlah klaster, kami memakai ketiga metode, Elbow, Silhouette Score, dan Davis Body Index. Dan hasilnya menarik karena ketiganya tidak langsung sepakat. Silhouette tertinggi di K2, nilainya 0,290. Davis Body terendah di K3, nilainya 1,341, tapi bedanya tipis dengan K2 yang 1,352. Elbow yang menekuk di K3, penurunan inersia dari K2 ke K3 masih besar dari 1844 ke 1553. Setelah itu kecil-kecil saja. Kami memilih K3 dengan 4 pertimbangan. Davis Body-nya minimum. Titik siku Elbow ada di situ. Selisih Silhouette terhadap K2 hanya 0,03, sangat kecil, dan K3 memberi segmentasi yang jauh lebih berguna untuk aksi bisnis. Dari studi kasus supervised, Random Forest memberikan hasil terbaik dengan F1 0,522, dan kami dapat model yang realistis untuk dipakai sebelum menelepon nasabah. Bukan model yang terlihat bagus di atas kertas. Rekomendasi bisnisnya, prioritaskan nasabah dengan riwayat kampanye sukses, segmen pelajar dan pensiunan, dan jalankan kampanye saat suku bunga rendah. Dari studi kasus unsupervised, pelanggan grosir terbagi menjadi 3 segmen dengan karakter belanja yang jelas berbeda dan tervalidasi terhadap struktur bisnis nyata. Rekomendasinya layanan key account untuk pelanggan besar dan pemisahan strategi logistik. Rantai dingin untuk segmen Horeca versus restoran FMCG untuk segmen retail. Pelajaran terbesar bagi kami dari tugas ini fokusnya bukan mengejar angka setinggi mungkin, tapi memahami dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dalam proses analisis, terutama keputusan membuang fitur duration yang menentukan skor kami, tapi membuat modelnya benar-benar bisa dipakai.
Seluruh source kedua notebook dan file aplikasi sudah kami unggah ke repository GitHub yang bisa diakses publik beserta readme-nya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami persilahkan bila ada pertanyaan dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.